Jangan lupa subscribe. Netizen dan Pasar TV Channel kembali bersama Pak Wayan Sukahite. Saya ingin mengajak kita menyimak cerita menarik tentang Pura Kepuh ya, karena keberadaan tempat persembahyangan umat Hindu ini itu berada di pohon kepuh, pohon yang tinggi menjulang dan sudah berumur sepuh, berada di kawasan Bandara Ngurah Rai. Tempat persembahyangan itu juga disebut sebagai Pura Taru Sakti. Nah, saya ingin menggali ceritanya dari Pak Wayan, seorang tokoh masyarakat desa Ada Tuban. Ayahnya beliau semasa hidup itu adalah pemangku di pura dalam desa Ada Tuban, sehingga kalau beliau cerita pasti oke lah. Terkait dengan Pura Taru Sakti ini, Pak. Itu kan kalau kita lihat memang ada di pohon kepuh gitu. Lalu disebut juga Pura Kepuh yang saya tahu dulu Pak ya. Tadi namanya juga Pura Taru Sakti. Cerita tentang nama Taru Sakti, lalu yang menarik lain tentang pura ini, awalnya itu bagaimana ceritanya Pak? Baiklah Pak, ya, apa yang saya tahu, apa yang saya dengar dari leluhur kita yang terdahulu tentang pohon kepuh lah, ya, pohon kepuh. Jadi sesungguhnya pohon kepuh itu adalah ada pura Pak, tempat persembahyangan dari keluarga. Di sini kan ada namanya Puri kan, dari keluarga I Gusti Puturete, itu di desa tempatnya. Nah, beliaulah yang memiliki pura itu. Ini nama pura keluarga sebenarnya? Ya, pura keluarga. Nah, di situ tempat itu, areal itu disebut oleh leluhur kita itu adalah Tegal Melakang. Jadi pura itu akhirnya dinamakan Pura Tegal Melakang. Masuk dalam sejarah desa kita. Salah satu adalah Persanak, namanya Pak, Persanak Pura. Jadi tegasnya asal usulnya itu adalah Pura Tegal Melakang, itu ditumbuhi oleh pohon kepuh. Nah, itu pohon kepuh itu juga disakralkan oleh penjajah, yaitu Jepang maupun Belanda, itu dijadikan tower. Jadi pohon kepuh itu di dalamnya terowongan Pak sampai ke atas. Lubang dia. Dan masih saya kecil itu masih ada, sering kita main di sana di pura itu, siap ada upacara, masih kelihatan kok. Umur saya kalau nggak salah saya kelas 4, kelas 5 SD lah. Tahun itu masih ada bekas tali tangganya untuk orang naik. Itu sebagai tower itu Pak. Nah, itu tentang Pura Tegal Belakang yang dimiliki oleh dari ini Gusti keluarga Pura, keluarga Pura gitu Pak. Nah, lambat laun tahun 65 kalau pas gestok, apa setelah 66 dulu saya sudah kelas 5. Nah, ini saya yang melihat dan ikut, karena bapak kami Pak Wayan Berit kan mangku dalam bayangan Tuban. Beliau pada saat itu juga belajar tentang ilmu ketuhanan. Itu dia sering bertapa ke Gunung Agung ya, dia mempunyai ilmu. Nah, jadi dia didekati pada saat itu Bandara Ngurah Rai, disebut waktu penerbangan sipil. Penerbangan sipil namanya dulu, PS, penerbangan sipil. Sayembara seluruh Indonesia, siapa yang bisa memotong pohon itu diberikan hadiah nilai berapa. Kebetulan beberapa orang, kalau nggak salah hitung saya itu sekitar 7 kelompok lah dari seluruh Indonesia ya. Terus yang saya tahu yang paling getol tahan lama itu adalah spiritual orang hebat-hebat dari Jawa Timur Pak, kalau nggak salah dari Blitar waktu itu, mencoba memotong. Nah, dia semedi semalam, terus ditanai dengan apa. Nah, dia balik ke rumah. Nah, akhirnya orang-orang yang memotong itu semua Pak didatangi oleh orang-orang besar. Jadi sakit semua malam itu. Terus yang mau mencoba memotong, ini tanah
menancapkan kapak, ya tahu kapak itu ya untuk betong itu. Nah itu akhirnya dia sakit sampai di Jawa kalau nggak salah sekitar 1 minggu dan sebagainya itu meninggal. Datangi makhluk halus itu. Gitulah. Jadi semua orang itu ya orang itu yang sampai berani menancapkan kapaknya kerja itu habis sakit dan meninggal satu. Yang sebelumnya itu baru pertamanya udah lari langsung. Nah akhirnya mistis jadinya masyarakat kami termasuk orang-orang bandara jadi ketakutan Pak. Nah sampai sekarang ya itu seperti itu. Nah Minah dan pura itu pada saat ya hitung-hitunglah 70-an jadi kita pindah pura itu dikasih ganti rugi oleh proyek bandara itu dibangun di Jalan Sempati sekarang. Jadi pura itu sesungguhnya secara spiritual sudah pindah Pak, rohnya semua itu sudah dipindahkan oleh pemiliknya. Nah itu. Nah lambat laun orang-orang percaya dengan keangkaran kayu tersebut, jadi setiap orang ke sana itu sembahyang, mohon dan lain sebagainya. Dan sering juga di bandara itu ada gangguan dari mistik-mistik itu. Nah saya nggak tahu percaya tidak percaya itu Pak rumusnya. Nah itulah akhirnya kayu itu tetap disembahyangi oleh umat-umat dan beberapa spiritual juga sering ke situ. Nah kalau tidak salah 2021 lah ada rapat desa. Nah dikembalikan oleh pihak Angkasa Pura Pak khusus tempat itu karena sudah menjadikan ibadah oleh orang-orang yang percaya dan yakin untuk situ, khususnya kan umat Hindu yang bekerja di bandara. Nah dibuatlah sekarang ketetapan itu dikembalikan kepada desa wilayah pura itu. Nah kalau nggak salah saya dengar itu ya itulah ditambah karena sudah sakti, jadi mungkin sekarang jadi pura Taru Sakti. Nah gitu. Asal usulnya ya benar kayu kepuh. Ya, nama puranya Tegal Melakang. Jangan lupa subscribe,